mudah-mudahan pengalaman kisah hidup saya ini bisa membantu bagi teman-teman yang sedang berproses. Ya, saya tidak mungkin bisa menipu diri saya sendiri. Saya tidak bisa menyalahkan pemahaman yang saya pahami benar, gitu kan? Saya tuliskan itu kemarin di Facebook. Konsekuensi seorang pencari, kan? Bagaimana mungkin saya bisa menyalahkan sesuatu yang saya pahami benar? Bagaimana mungkin saya bisa memahami sesuatu yang saya belum paham? Bagaimana mungkin saya bisa membenarkan sesuatu yang pahami salah? Bagaimana mungkin saya membuang kebenaran yang saya pahami? Bagaimana mungkin saya mengambil sesuatu yang saya pahami salah? Nah, kemudian sampai ilustrasi. Bagaimana kalau ada orang yang merasa sakit dan ingin sembuh, kemudian sudah datang ke dokter, ya, tapi tidak mau beli resepnya. Ya, setelah dia yakin sama dokternya, dapat resepnya, dia beli obatnya ke apotek, tapi nggak mau minum. Seandainya pun ada yang seperti itu, bukan Anda dan juga bukan saya, gitu kan? Nah, itu maksudnya kalimat-kalimat yang sudah saya tulis puluhan tahun yang lalu di blog saya berebut kebenaran itu, ternyata itu berlaku untuk saya saat ini. Itu memaksa saya saat ini. Karena saya tidak bisa keluar dari tulisan saya itu sendiri, dan saya tidak mungkin bisa menipu diri saya sendiri. Maka saya mantapkan, bismillah, saya berani berbaiat. Dan itu ternyata masih ditunda sama guru saya. Saya ditanya, Pak Siwo sudah 100% belum keyakinan ini? Mungkin kalau 100% belum, tapi 90% sudah. Itu beliau masih bilang, saya tunda sampai 100%. Tuh, saya kayak dipecut gitu rasanya. Nah, itulah pengalaman saya, sehingga pengalaman saya itu saya terapkan juga kepada orang yang mau berbaiat melalui saya setelah saya diizinkan untuk menjadi saksi. Ceritanya begitu. Nah, setelah saya tidak mungkin bisa keluar dari sini, saya tidak punya pintu keluarnya, semua pintu memasukkan saya ke situ. Kemudian saya menghubungi beliau lagi, dan saya dicek sama beliau, dan beliau berani menjadi saksi atas baiat saya. Itu ceritanya. Dan itu masuk baiat saya yang pertama. Nanti ada kisah lain, sehingga saya masuk ke baiat kedua. Dan ada kisah lain lagi, setelah itu saya masuk ke baiat ketiga. Sampai sekarang ini saya ada posisi baiat yang ketiga. Itu kira-kira yang bisa saya sharingkan, agak panjang, tapi saya yakin ini sangat membantu. Itu keyakinan saya ya. Mudah-mudahan benar itu, membantu teman-teman. Dan yang menarik juga bahwa obrolan ini otomatis terekam, sehingga kita bisa masing-masing bisa menyetelnya berulang-ulang. Mana yang kira-kira belum paham nanti bisa dicatat, atau ada yang komplain harus dicatat kalau ada yang komplain, dan nanti komplainkan ke saya, sehingga kalau saya ternyata kurang cermat, saya akan benahi. Kalau ternyata keyakinan saya digugurkan dengan komplain itu, maka saya akan nyari lagi halte yang lain. Itu kira-kira teman-teman, mudah-mudahan berkah. Dan sementara saya akhiri, silahkan ada yang menanggapi. Demikian, saya kembalikan ke forum. Ayo teman-teman, sudah yakin belum kalau saya Mas Siwo dengan apa yang menjadi satu penjelasan tentang Al-Yamani dari proses perjalanan Al-Baqarah 124 tentang kepangkatan, kemudian adanya ayat Al-Baqarah 180, maka saya ada 100% meyakini daripada wasiat, karena sebelumnya itu ada hanya sebagai pengumuman atau istilahnya ini loh pengangkatan sebagai imam setelah aku. Ada 2 call, yaitu kalau engkau ingin mentaatiku sebagai Muhammad SAW, maka taatilah pengikutku, yaitu Imam Ali, dan seterusnya. Kemudian dengan adanya Al-Baqarah 180 ini adalah bentuk wasiat.
sehingga saya meyakini 100% bahwa surat Al-Baqarah ini adalah benar-benar sebagai wasiat dan implementasinya ke dalam diri kita masing-masing adalah kewasiatan sebagai orang yang bertakwa, sehingga dalam yaumil akhir nanti kita juga harus melakukan wasiat kepada yang lainnya. Terima kasih Wasiwo, penjelasan saya seperti itu. Mohon sharingnya. Terima kasih Siwo atas tanggapannya, panjang dan logis, rasional gitu ya Siwo ya, menurut saya. Cuman ya itu Siwo, mungkin kalau saya pribadi ya, memang agak susah, mungkin keterbatasan ilmu saya untuk meyakini sesuatu itu, keterbatasan data-data yang saya peroleh. Sama seperti dulu saya juga istilah Siwo pindah halte dari Sunni ke Ahlul Bait. Saya bahkan butuh waktu 10 tahun lebih baru bisa pindah. Baru ya ini saya menciptakan sedikit kisah saya pindah halte ini. Itu keputusan pindah kemarin, 1 tahun kemarin, lebih kurang 1 tahun kemarin saya pindah ke Ahlul Bait. Itu peristiwa yang sangat besar menurut saya pada diri saya. Saya lagi setahun ini belajar fikih, belajar tentang Ahlul Bait atau marja yang ikut dengan rahbar. Tiba-tiba datang informasi yang sebegini besarnya, yang sebegini pentingnya menurut saya, sementara saya belum mampu untuk itu. Saya memang harus belajar banyak sih. Mohon maaf sih kalau pertanyaan saya mungkin agak agak kurang pas, mungkin untuk keterbatasan saya. Tapi penjelasan Siwo tadi cukup lengkap. Mudah-mudahan saya dibantu Allah agar saya bisa berjalan mengikuti khalifah Allah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Saiful sama Mas Masril. Mungkin yang lain-lain yang ikut ngikutin forum ini bisa mengeluarkan tanggapannya. Jangan lupa kalau ada keraguan catat, kalau ada pertanyaan catat, apalagi kalau ada komplain catat. Itu sangat penting bagi saya. Terima kasih sebelumnya. Kembali ke forum. Teman-teman, sebagai pengingat saja bahwa beberapa tahun yang lalu saya kalau tidak salah ingat bahwa Mas Siwo ini pernah menjelaskan apabila kita di dalam satu forum NBS ngobrol bersama Siwo dan ada di situ juga BMKD berproses menuju kesejahteraan diri, itu jangan hanya sekedar wisata ilmu. Hanya sekedar wisata ilmu, saya garis bawahi lagi, karena apa? Wisata ilmu itu sekedar hanya mengenang, lalu kemudian hilang begitu saja tanpa kita mau mengambil kebenaran itu sendiri yang benar menurut masing-masing pemahamannya. Kalau itu hanya sekedar kita hanya wisata ilmu, itu hanya hilang begitu aja tanpa ada bekas dan tidak ada satu penerapan proses di dalam diri kita. Mungkin sebagai pengingat saja. Terima kasih. Lanjut. Yuk, terima kasih. Saya sambil makan malam nih ya, nggak apa-apa ya. Minta maaf, suaranya mungkin agak kacau ini. Khususnya kepada Mas Masril, jangan tergesa-gesa dalam memahami, jangan tergesa-gesa dalam menyimpulkan, jangan tergesa-gesa untuk menerima, namun juga jangan tergesa-gesa untuk menolak. Tapi pasti akan terjadi satu proses dalam diri panjenengan, dan panjenengan paling tahu proses itu sampai di mana. Ya, itu
tanggapan saya untuk Mas Ril. Kemudian untuk Bang Iful, kalau penjenengan memang sudah 100%, itu kan baru mukodimah yang pertama. Kemudian di sana ada perlu kesiapan yang kedua sampai yang ketujuh, penjenengan bisa baca lagi di wall FB saya. Nah, kalau penjenengan memang sudah siap, penjenengan bisa juga utarakan di sini atau melalui telepon personal atau lewat inbox misalnya. Penjenengan nyatakan bahwa saya sudah siap dari nomor 1 sampai nomor 7. Kalau penjenengan sudah mengemukakan itu, maka nanti akan saya respon, saya kirimkan teks baiatnya. Nah, kemudian setelah itu selesai, persiapan untuk teks itu, nanti kita bisa ngobrol, boleh juga di sini, atau di telepon personal, boleh. Kita akan tentukan nanti baiatnya ada di mana dan kapan. Itu tanggapan saya sementara untuk Mas Ril dan Mas Saiful. Saya kembali ke forum.